Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Selvi. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang nilainya itu positif dan dimulai dari angka 0. Yang termasuk dalam bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, 100, 200, 1000, sejuta, dan seterusnya ya. Kemudian, contoh soalnya. Pertama, sebutkan bilangan cacah lebih kecil dari 5. Yang ditanyakan lebih kecil dari 5. Karena bilangan cacah itu mulainya dari 0, maka kita lihat jawabannya, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan berikutnya, sebutkan bilangan cacah dari 41 sampai 45. Nah, karena yang ditanyakan adalah dari 41, berarti 41 ini masuk, dan sampai 45, berarti 45 ini masuk. Maka kita lihat jawabannya, yaitu 41, 42, 43, 44, dan 45. Soal berikutnya, sebutkan bilangan cacah antara 61 dan 65. Karena di sini yang ditanyakan adalah antara, berarti 61 dan 65-nya tidak termasuk. Berarti jawabannya adalah 62, 63, dan 64. Nah, dalam bilangan cacah ini kita akan menemukan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita simak satu-satu ya. Pertama, penjumlahan. Nah, di sini ada contoh soal ya. Ini penjumlahan ke bawah. 125 ditambah dengan 19. Kita lihat di sini ya posisinya. 1 ini sebagai ratusan, 2 ini sebagai puluhan, dan 5 ini sebagai satuan. Nah, kita lihat yang 19 juga. 1 ini sebagai puluhan, dan 9 ini sebagai satuan. Nah, kita letakkan di sini satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ya, setelah kita letakkan, kita kerjakan dulu dari bagian yang paling belakang. Dari satuan dulu, baru ke depan. Ya, kita lihat di sini. 5 ditambah 9 hasilnya adalah 14. Kita letakkan 4-nya di sini dan satunya di sini. 1 ditambah 2 sama dengan 3, tambah 1 lagi sama dengan 4. Kita tulis angka 4 di sini. Nah, 1 ini, karena tidak ada temannya, langsung aja turun. Nah, jadi hasilnya 125 ditambah 19 adalah 144. Oke. Soal selanjutnya tentang pengurangan. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, kita kerjakan, yaitu 78 dikurangi 19. Sama ya, seperti tadi, kita kerjakan dari yang bagian belakang dulu. 8 dikurangi 9, itu tidak bisa. Maka 8 ini harus meminjam kepada yang angka yang ada di depannya. Ya, karena kita meminjam, ya, angka 8 ini meminjam dari yang depan. Depan ini kan puluhan ya, maka dia akan berubah menjadi 18. Angka 7 ini karena dia sudah dipinjam 1, maka bukan lagi 7, kita coret. Tetapi menjadi 7 dikurangi 1 berapa? 6. Ya. Nah, sekarang sudah berubah, baru kita kerjakan lagi. 18 dikurangi 9, hasilnya adalah 9. Kita tulis di sini. Nah, ini angka 6 dikurangi 1 menjadi 5. Jadi, 78 dikurangi 19, hasilnya adalah 59. Soal berikutnya, 100 dikurangi 27. Angka 0 dikurangi 7. 0 kurangi 7 tidak bisa, maka 0 akan meminjam ke depannya. Tapi di depannya ini ada angka 0 juga. 0 itu tidak punya ya, jadinya dia tidak bisa dipinjam. Ya, karena tidak memiliki nilai. Nah, maka angka 0 yang ini yang di tengah harus meminjam dulu kepada angka yang di depannya, yaitu angka 1. Ya, sekarang kita kerjakan dulu nih. Angka 0 yang di tengah meminjam ke angka 1. Berarti di sini angka 0-nya akan berubah menjadi 10. Nah, angka 1 yang di depannya, karena dipinjam 1, berarti dia menjadi angka 0. Untuk kurang 1, 0 ya.
Nah, ini yang di tengah sudah berubah menjadi 10. Berarti sekarang yang di belakang bisa meminjam kepada yang di tengah. Angka 0 ini mau meminjam. Ya, 1 dari yang tengah, berarti angka 0 ini berubah menjadi 10. Dan yang tengah ini karena sudah dipinjam 1, berarti dia berubah menjadi angka 9. Oke, sekarang kita kerjakan. 10 dikurangi 7 hasilnya adalah 3. Angka 9 ini dikurangi 2, hasilnya adalah 7. Nah, berarti 100 dikurangi 27 hasilnya adalah 73. Oke, selanjutnya kita beralih ke perkalian. Ya, kita lihat di sini contohnya. Contoh pertama, 25 dikalikan dengan 6. Untuk perkalian prinsipnya adalah yang bawah dikalikan dengan yang atas. Tetapi dari bagian belakang dulu dikerjakannya. Dari belakang dulu sini, baru ke depan. Ya. Nah, jadi nanti 6 dikalikan 5 dulu, baru 6 dikalikan 2. Oke, kita lihat di sini. 6 dikalikan 5, hasilnya adalah 30. Taruh nolnya di sini, dan 3-nya kita simpan di sini. Kemudian 6 dikalikan dengan angka 2, hasilnya adalah 12. Kita tambahkan dengan yang sudah kita simpan. 12 ditambah 3 hasilnya 15. Kita tulis di sini 15. Kita coret ya. Jadi 25 dikali 6 hasilnya adalah 150. Contoh berikutnya, 14 dikali 23. Ya, bawah dikalikan atas, mulai dari yang belakang dulu. Berarti 3 dikali 4 dulu, baru nanti 3 kali 1. Ya. Sekarang kita kerjakan. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Kita taruh 2 di sini, satunya kita simpan di sini. Kemudian 3 dikalikan dengan 1 hasilnya 3. Ditambahkan dengan yang di sini, 1 jadinya 4. Kita tulis di sini 4. Oke. Selanjutnya, karena ini kita sudah selesai mengerjakan angka 3 ini, kita kerjakannya angka 2. Ingat selalu kerjakan dulu dari belakang, baru ke depan. Ya. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kita letakkan di bagian sini. Ya, jadi ini dikosongkan 1. Ya, 1. Jadi 2 dikalikan 4 hasilnya 8, tulis di sini. Dan 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. Baru kita jumlahkan ya. 2 ini tidak ada temannya, langsung aja kita turunkan. 4 ditambah 8 hasilnya 12. Taruh di sini 1. 1 tambah 2 hasilnya 3. Ya. Jadi 14 dikali 23 hasilnya adalah 322. Nah, berikutnya ke operasi hitung pembagian. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Ya. 138 dibagi dengan 6. Hasilnya berapa? Kita lakukan perhitungan ke bawah ya, perhitungan kurung. Bagi kurung maksudnya. 138 dibagi dengan 6. Nah, caranya adalah ya, yang dalam kurung ini ya, yang dibagi, kita bagi satu-satu dulu ya dari depan ke belakang. Nah, 1 dibagi 6 jelas nggak bisa, maka kita ke angka berikutnya menggunakan angka 3. Jadinya 13 dibagi 6 hasilnya berapa? Kita ingat perkalian 6. 1 kali 6 hasilnya adalah 6. 2 kali 6 hasilnya 12. 3 kali 6 hasilnya 18. Kita lihat di sini. Yang hasilnya 13. Sini perkalian 6, ada 12, ada 18. Berarti kita gunakan yang 12. Jadi dia boleh kurang, tapi tidak boleh lebih ya. Berarti 13 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Kita tulis di sini. Yaitu 2 kali 6 tadi berapa hasilnya 12. Ya. Nah sekarang 13 dikurangi 12 itu hasilnya 1. Ini kan. Nah angka 8 ini belum selesai. Angka 8 ini belum dibagi. Maka angka 8 ini turun ke sini. Nah ini menjadi 18. 18 dibagi 6 kita lihat di sini. 18 ya. Dibagi 6 ini hasilnya adalah 3. Kita tulis di sini. Ini
Tadi 3 kali 6 hasilnya 18, kita kurangi, nah 0. Kalau sudah 0 berarti ini sudah selesai. Ya, berarti 138 dibagi 6 hasilnya adalah 23. Ya, di sini ada soal 322 dibagi dengan 14. Hasilnya berapa? Kita kerjakan dengan pembagian kurung. 322 dibagi dengan 14, ya. Nah, oke. Kita kerjakan dari depan, 3 dibagi 14 tidak mungkin, ya. Berarti kita pakai angka di belakangnya menjadi 32. 32 dibagi 14 hasilnya berapa? Kita lihat perkalian 14 di sini. 1 dikalikan 14 sama dengan 14. Kalau 2 dikalikan 14 hasilnya berapa? 28. Kita hitung nanti ya, dicoret aja, coret-coret. 3 dikalikan 14 hasilnya 42. Kita lihat di sini ini 32, berarti kita gunakan yang ini 28. Ya, berarti 32 dibagi 14 hasilnya adalah 2. Tadi 2 dikali 14 hasilnya berapa? 28, kita tulis di sini. Kita kurangi. Ya. Kemudian kita kurangi 32 dikurangi 28 itu berapa hasilnya? Hasilnya di sini 4. Ya. Nah, ini belum selesai. Angka 2-nya belum kita bagi. Berarti angka 2-nya ini kita turun di sini menjadi 42 ini ya. 42 dibagi 14, kita lihat di sini, oh ternyata hasilnya 3. Ya. 3 dikali 14 hasilnya adalah 42. Kita kurangi 0. Ya. Nah, kalau udah 0 berarti udah selesai. Berarti 322 dibagi dengan 14 hasilnya adalah 23. Ya. Oke. Nah, demikian penjelasan mengenai bilangan cacah dan operasi hitungnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.